Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020, kita akan memasuki ibadah virtual seksi perempuan dan Ina Hanna HKBP Bandung. Tapi sebelumnya kita saat teduh berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi nas firman Tuhan khotbah bagi kita diambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya kepada kita. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buku Mazmur ini sebagian besar berisikan tentang nyanyi-nyanyian pujian pada Tuhan. Memuji Tuhan
adalah bentuk ekspresi yang keluar dari hati yang terdalam untuk mengagumi Tuhan sebagai respon atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Sejak dahulu memang manusia di dalam ritus keagamaannya telah melaksanakan aktivitas memuji kebesaran kuasa Tuhan. Seperti pada saat merayakan hari panen, mereka memuji nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Dan juga pada saat memenangkan peperangan melawan bangsa lain, manusia juga mengucapkan syukur kepada Tuhan karena mereka dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Di dalam kerendahan hatinya, manusia sadar bahwa dia adalah makhluk yang lemah di hadapan Tuhan. Dia sadar juga bahwa dia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Manusia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya untuk membantunya lepas dari permasalahan dan penderitaan. Bahkan ketika kita di dalam pencobaan dan penderitaan, aktivitas memuji Tuhan juga tetap dilakukan sebagai upaya membangkitkan semangat dan harapan untuk bebas dari persoalan hidup yang dihadapinya. Memuji Tuhan dapat dilakukan setiap saat, kapan dan dimanapun kita berada. Di dalam kehidupan ini, kita dapat belajar dari Daud untuk tetap semangat memuji nama Tuhan. Jika kita membaca di dalam Mazmur 119 ayat 164, di situ dituliskan bahwa 7 kali dalam sehari Daud itu memuji nama Tuhan. Dia berseru memuji Tuhan. Pada saat ini, jika kita perhatikan kesibukan yang dilakukan orang-orang di dalam pekerjaannya sering menjadi alasan untuk melupakan aktivitas memuji nama Tuhan. Kita sering juga berpikiran, memuji Tuhan itu cukuplah dilakukan saat beribadah hari Minggu, cukuplah hanya dilakukan di dalam persekutuan saja. Pikiran itulah yang salah besar. Memuji Tuhan tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, puji-pujian bagi Tuhan harus kita nyanyikan, harus kita panjatkan. Syarat memuji Tuhan tidak perlu harus menjadi singer, song leader di dalam ibadah gereja, atau juga tidak perlu memiliki suara yang merdu bernyanyi bagi Tuhan. Memuji Tuhan lahir dari kerendahan hati dan kekaguman dirinya merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak melupakan Tuhan karena Tuhan selalu hadir di dalam hidupnya. Bahkan ketika dia pun berbaring di dalam tempat tidurnya, Tuhan selalu menjaganya dan memberikan kehidupan. Pada saat kita berjalan dalam jalan kekelaman sekalipun, Tuhan selalu menuntun ke jalan yang tenang dan bahagia. Memuji Tuhan merupakan ungkapan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ketika kita di dalam kesedihan dan duka cita, pujilah Tuhan, maka kamu akan terhibur dan pengharapanmu akan selalu hidup menanti kehadiran tangan Tuhan di dalam hidupmu. Di dalam kerendahan hati
Nyanyian pujian yang kita sampaikan padanya pasti didengar oleh Tuhan. Tuhan akan menjawab doa-doa yang kita ucapkan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Mazmur 145 ini merupakan pengakuan kepercayaan, credo, yang terus disuarakan oleh orang yang percaya pada Tuhan. Pada nas ini diberitakan bahwa orang yang mengungkapkan kredonya itu, dia mengagungkan Tuhan dengan cara memuji namanya selama hidupnya. Kredo ini tidak hanya diucapkan secara formalitas atau juga hanya di mulut saja, sekedar lip service. Pujian orang percaya pada Tuhan tidak seperti orang yang munafik yang memuji Tuhan. Juga memuji nama Tuhan tidak memiliki hati yang berdua, menyembah patung dan kekuasaan lain di luar kuasa Allah. Tuhan menginginkan kepada kita kesetiaan untuk menyembahnya dan juga kesetiaan untuk melakukan perintahnya. Pujian yang keluar dari orang yang memuji Tuhan itu berisikan kejujuran dan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, segala keberadaan diri kita, baik itu dia memiliki kekayaan, dia memiliki jabatan, dan juga kehormatan, semuanya itu kita tinggalkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak memandang statusmu. Semua orang sama di hadapannya. Orang-orang yang memuji Tuhan tidak juga dipaksakan harus memakai permata dan mutiara yang berharga. Tuhan hanya membutuhkan bagi kita ketaatan untuk melaksanakan hukum dan perintahnya. Melalui pujian yang kita serahkan pada Tuhan, maka hidup kita juga akan kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubahnya untuk melakukan kebaikan. Suatu penilaian yang salah jika kita mengatakan memuji Tuhan, tetapi sikap hidup kita masih seperti dahulu, yang tidak ada perubahannya, yang tidak mau bertobat, atau juga tidak mau bertumbuh menjadi lebih baik di dalam firman Tuhan. Pada saat ini, ibu-ibu kami, memang kita tidak dapat berlatih kur, berlatih alat musik seperti angklung untuk mempersiapkan diri di dalam acara-acara ibadah gereja. Masa COVID-19 ini kiranya tidak menghalangi kita untuk memuji nama Tuhan. Tetaplah berkarya di dalam pelayanan kita, memuji nama Tuhan melalui kecanggihan teknologi digital. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat melakukan virtual choir, memuji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan ekspresi kita akan kekaguman Tuhan di dalam hidup kita. Pada masa COVID ini, kiranya hikmat Tuhan tinggal di dalam diri kita untuk memampukan kita menyampaikan kabar keselamatan Allah bagi orang-orang yang sakit, orang yang menderita, yang miskin, dan juga di dalam kelaparan. Pujilah Tuhan dengan jiwamu, dengan segenap batinmu. Tuhan akan mengampuni segala kesalahanmu. Bahkan Dia akan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia juga akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Tuhan akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Itu adalah kredo pengakuan
penulis Mazmur ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh indah kami dengar firman-Mu pada saat ini. Sebagai bentuk ekspresi kami patut memuji-Mu di dalam nyanyian pujian. Tuhan, kami sadar pada masa COVID-19 ini, kami tidak bisa berkumpul di dalam gereja untuk berlatih menyanyi pujian. Meskipun Tuhan, kami menghadapi pandemi ini, jangan kiranya Engkau membuat semangat kami semakin turun untuk memuji-Mu. Dimanapun kami berada, berikan kepada kami hikmat, supaya kami dapat melayangkan puji-pujian bagi-Mu. Ya Tuhan, berkati juga ibu-ibu kami, jemaat HKBP Bandung dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau curahkan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka juga dapat menuntun anak-anaknya untuk semakin rindu mendengarkan firman-Mu, begitu juga untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga Tuhan negara kami ini, pemerintahan, supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat mewujudkan, menghadirkan kerajaan-Mu yang penuh dengan kedamaian, supaya seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan dapat merasakan keselamatan dan kasih-Mu, dan juga Tuhan mereka turut mengagungkan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga menyerahkan masalah pandemi virus corona ini supaya dapat berlalu dan selesai. Kami yakin Tuhan, Kau pasti menguatkan kami, memberikan kepada kami Tuhan kekebalan tubuh, baik itu dalam bentuk Kau pasti obat, vaksin, dan sebagainya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan dengan penuh iman kami, bahwa kuasa-Mu pasti menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan, bukan menjatuhkan kami dan memberikan kepada kami penderitaan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu pasti akan mengalahkan kuasa penderitaan di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu kami, kita bernyanyi dari buku ND nomor 569 ayat 1 dan 4 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu. Amin. Amin.